رمضان كريم. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali bersama Independent News. Liputan kali ini mengupas sejarah sang penakluk Sultan Muhammad Al-Fatih tahun 1444 sampai tahun 1481 Masehi. Pengadilan vonis potong tangan Sultan Al-Fatih. Sultan Muhammad Al-Fatih, sang penakluk, divonis oleh Mahkamah Syariat agar dipotong tangannya. Vonis itu dikeluarkan oleh seorang kadi, karena Sultan Al-Fatih memerintahkan memotong tangan seorang insinyur Romawi. Sultan Al-Fatih mematuhi perintah pengadilan itu. Ini terjadi dalam peradilan Islam dalam sistem khilafah. Bagaimana ceritanya? Sultan Al-Fatih secara nyata membuktikan kebenaran hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan takluknya Konstantinopel pada tahun 1453. Penaklukan itu membuat gempar seantero dunia. Sultan Al-Fatih kemudian mengubah Konstantinopel menjadi pusat ibu kota Utsmaniyah. Selama kepemimpinan Sultan Al-Fatih, Utsmaniyah mencapai puncaknya. Kehidupan berjalan baik dan maju. Namun hasrat Sultan Al-Fatih untuk terus menaklukkan tak terhenti. Bahkan dia sempat merangsek menuju kota Roma. Hal inilah yang membuat penguasa Roma mengungsi dari singgasananya. Meski demikian, kepemimpinan Sultan Al-Fatih di dalam negeri bisa dibilang cukup adil. Hukum yang diterapkan benar-benar berwibawa. Malah dia sendiri sempat divonis bersalah hukuman potong tangan oleh Mahkamah Al-Istinaf pengadilan pada era itu. Kasusnya bermula ketika Sultan Al-Fatih berniat mendirikan sebuah masjid jami di kota Istanbul itu. Dia kemudian menugaskan seorang insinyur Romawi, Epsalanti, untuk memimpin dan mengawasi proyek pembangunan masjid itu. Epsalanti memang dikenal insinyur yang mumpuni. Salah satu perintah Sultan, bahwa tiang-tiang masjid jami itu mesti dibuat dari bahan marmer. Tiang-tiang itu juga harus dibuat tinggi agar masjid jami bisa dilihat dari berbagai penjuru. Sultan Al-Fatih pun menentukan batas ketinggian yang harus dicapai itu. Perintah itu langsung ditujukannya kepada Epsalanti tadi. Akan tetapi dalam pembangunannya, Epsalanti malah memotong tiang-tiang itu. Hingga ketinggian tiang masjid jami, itu tak seperti yang dipesan oleh Sultan. Epsalanti bersikap demikian karena suatu sebab. Ketika Sultan mengetahui hal itu, dia marah besar. Epsalanti dianggap melakukan pencurian karena mengurangi ketinggian tiang-tiang tadi. Sultan Al-Fatih pun memerintahkan agar tangan Epsalanti dipotong. Ternyata keputusan itu langsung dieksekusi. Tangan Epsalanti dipotong. Pasalnya tiang-tiang yang sudah dibawa dari tempat yang jauh, menjadi tak berguna sama sekali. Perintah potong tangan itu dikeluarkan Sultan Al-Fatih dalam keadaan emosi dan marah. Tapi nasi sudah jadi bubur. Tangan Epsalanti sudah terpotong. Sultan Al-Fatih pun sempat menyesali keputusannya itu. Karena dianggapnya perintah itu terlalu berlebihan. Namun di mata Epsalanti, tindakan Sultan itu sudah kelewatan. Itu sudah dianggap sebuah kedoliman, begitulah pandangan Epsalanti. Alhasil dirinya pun mengadukan Sultan Al-Fatih kepada Mahkamah Al-Istinaf itu. Di mahkamah itu ada seorang kadi yang dikenal adil. Namanya Syekh Sari Khidir Jalabi. Dialah yang kemudian mengadili kasus ini. Kadi Syekh Sari Khidir Jalabi kemudian mengutus orang untuk memanggil Sultan Al-Fatih untuk datang ke pengadilan. Karena walau sebagai Sultan, Al-Fatih mendapat aduan dari seorang rakyatnya yang menuntut keadilan. Mendapat panggilan dari kadi, Sultan tak ragu menghadiri pengadilan itu. Ketika hari persidangan, Sultan Al-Fatih pun masuk ke ruangan sidang. Sultan Al-Fatih kemudian duduk di barisan tempat duduk yang disediakan. Tapi sikap Sultan itu kemudian dihardik oleh kadi Syekh Sari Khidir Jalabi. "Anda tidak boleh duduk, Tuan," hardik sang kadi tanpa ragu. Sultan Al-Fatih terkejut. Dia terdiam. "Engkau harus tetap berdiri di samping lawan engkau itu," tegas kadi lagi. Sultan Al-Fatih pun menurut. Sosok yang begitu disegani oleh belantara Eropa, diam 1000 bahasa di depan sang kadi. Karena Al-Fatih sangat mematuhi hukum Islam. Kemudian Sultan Al-Fatih berdiri berjejer dengan Epsalanti itu. Sang insinyur itu kemudian membeberkan kezoliman yang telah diterimanya itu. Ketika giliran Sultan berbicara, Al-Fatih mendukung apa yang telah dijelaskan oleh sang insinyur. Dia tak membantahnya. Setelah Sultan Al-Fatih selesai bicara, dia pun diminta berdiri. Kadi Syekh Sari Khidir Jalabi berpikir sejenak. Tidak lama kemudian kadi itu mengeluarkan vonisnya untuk Sultan Al-Fatih. Berdasarkan aturan-aturan syariat, maka tangan engkau juga harus dipotong sebagai bentuk kisos, wahai Sultan. Yang terkejut justru sang insinyur, ketika mendengarkan putusan itu.
Dia tak menyangka, seorang sultan Islam, yang menunjuk kadi itu sebagai hakim, malah dikenakan hukuman potong tangan oleh kadi itu sendiri. Tubuh Epsalanti sampai bergetar mendengar putusan kadi itu, atas kasus yang dilaporkannya. Sultan Al-Fatih hanya terdiam sembari berdoa. Epsalanti sama sekali tak menyangka vonis seperti itu yang bakal dikeluarkan oleh kadi. Padahal niat awal Epsalanti adalah dia menuntut ganti rugi, karena tangannya telah dipotong. Epsalanti kemudian bangkit. Dengan suara gemetar, tercekak dan terbata-bata, dia malah memutuskan untuk menarik kasusnya itu. Saya tak menyangka hasilnya seperti ini, saya memutuskan untuk menarik pengaduan saya terhadap Sultan, tutur Epsalanti terbata-bata. Padahal Sultan Al-Fatih sudah sangat menerima putusan itu. Karena hal itu merupakan konsekuensi yang harus ditegakkan bagi seorang muslim. Epsalanti pun berujar lagi, bahwa sesungguhnya dia berharap adanya ganti rugi belaka atas kasus yang dialaminya. Karena dia beralasan, memotong tangan Sultan Al-Fatih sama sekali tak memberi manfaat buat dirinya. Karena permintaan Epsalanti yang seperti itu, kadi pun memutuskan agar Sultan Al-Fatih membayarkan 10 keping dinar kepada Epsalanti, sebagai ganti rugi atas memotong tangannya. 10 dinar itu mesti dibayarkan Sultan Al-Fatih kepada Epsalanti setiap bulan. Begitulah hukuman itu dijatuhkan. Namun Sultan Al-Fatih memutuskan untuk membayar 20 dinar setiap hari sepanjang hidupnya kepada sang insinyur itu. Hal itu dilakukan Sultan Al-Fatih sebagai hadiah atas ungkapan kegembiraannya, karena lolos dari hukuman Qisas dan bentuk penyelesaiannya atas kasus itu. Begitulah sistem peradilan Islam. Kisah keadilan seperti ini tentu sangat muskil ditemui dalam sistem hukum yang tak merujuk pada Al-Quran dan As-Sunnah dalam negara Islam. Sumber, Kitab Rawai, min @Tarikh Al-Utsmani. Demikian tim redaksi Independent News atau INIP Channel melaporkan. Bagi yang nonton video ini jangan lupa, subscribe, like, share dan komen. Biar tidak ketinggalan berita yang update dari channel kami silahkan aktifkan lonceng notifikasinya. Sekian terima kasih.